Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Zikri Rahman. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terkait materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, kelompok 5 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Zikri Rahman. Yang kedua ada Bintang Andriansyah. Yang ketiga ada Anissa Rizky Ramadhania. Yang keempat ada Malvalia Sari. Dan yang kelima ada Novita Nurul Huda. Di mana kami berlima akan membahas beberapa subtema dari tema yang sudah kita bacakan tadi. Di mana tema yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan subtema yang kedua menanyakan alasan mengapa diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Lalu subtema yang ketiga menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang keempat ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dari dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dimana sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita paparkan, saya akan sedikit memberikan latar belakang. Dimana saya akan memberikan sedikit pertanyaan bahwa apakah Anda memiliki hak? Apakah Anda memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban yang secara timbal balik atau resiprokalitas. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Dan sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Di mana hak dan kewajiban warga negara merupakan isi dari konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di mana di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ke materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di mana dalam tradisi di budaya Indonesia, semenjak dahulu itu tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita semua ini rakyat-rakyat pribumi lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan dengan konsep hak. Nah, konsep kewajiban ini selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa, di mana rakyat itu wajib untuk patuh terhadap titah atau perintah raja tanpa adanya tanya atau pertanyaan sebagai bentuk penghambaan total rakyat kepada raja. Nah, walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani yang dimana perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial mereka itu menjadi bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban saja. Dan para pejuang kemerdekaan kita melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini menikmati atau lebih paham akan budaya hak daripada budaya kewajiban. Nah, akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar untuk menuntut hak-hak mereka sendiri, dan mana jika perlu itu mereka menuntutnya atau melakukannya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan. Di mana akan tetapi ketika mereka dituntut untuk menunaikan kewajiban mereka, itu mereka malah tidak mau. Nah, dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Nah, strong sense of entitlement ini adalah konsep yang mengacu pada sikap atau keyakinan individu yang mana mereka itu berasa atau merasa berhak atas hak istimewa, perlakuan khusus atau hak tertentu tanpa memperlihatkan atau memperhatikan atau menghargai hak
kepentingan dari perspektif orang lain. Nah, seseorang dengan sifat strong sense of entitlement ini cenderung merasa bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan atau hak-hak khusus yang bahkan jika itu tidak adil atau tidak pantas dan mungkin mengabaikan hak-hak atau kewajiban orang lain dalam prosesnya. Nah, konsep strong sense of entitlement ini seringkali dianggap negatif karena dapat mengarah pada perilaku egois dari individu itu sendiri. Nah, individu dengan sikap seperti ini mungkin cenderung melampaui batas karena mengabaikan hak-hak atau kewajiban orang lain dan tidak menghormati prinsip-prinsip kesetaraan atau keadilan. Nah, penting untuk diingat bahwa hak-hak dan kewajiban harus diimbangi dan dipertimbangkan dengan bijaksana serta dihormati dalam konteks hak dan kewajiban yang saling terkait antara individu dan masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan apa hubungan keduanya gitu kan? Nah, hak itu sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, wajib atau kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat didapatkan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut pula secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan menurut Notonegoro 1975. Secara ringkas, hubungan antara hak dan kewajiban adalah bahwa hak-hak individu membawa kewajiban atau tanggung jawab bagi individu atau pihak lain untuk menghormati dan melindungi hak tersebut. Dan kata lain, hak dan kewajiban itu saling terkait dan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi harus juga mengharuskan individu atau pihak lain untuk bertindak dengan mempertimbangkan hak-hak orang lain dan memenuhi kewajiban mereka terhadap orang lain. Oke, sekian. Berlanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yaitu Bintang Andriansyah dengan NIM 125. Nah, jadi tradisi budaya Indonesia ini semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah penjajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua hal kekuatan inilah yang mengonstruksi pemikiran rakyat di mana di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas tertentu, melupakan pemerolehan hak walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Nah, pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana mereka menuntut hak-hak yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang yang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka, itu tampaknya mereka kehilangan gairah. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya, lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu dengan judul Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban, Hak Warga Negara dan Warga Negara Indonesia. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.
Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. A. Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atau bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Selanjutnya ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Merupakan hasil dari revolusi ini. Selanjutnya ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the Four Freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, lalu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. Selanjutnya ada kebebasan dan kemelaratan atau freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Sumber sosiologis. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang dimainkan oleh rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan seperti wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama ada mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, lalu penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lalu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, lalu mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945.
Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD Negara Republik Indonesia 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD Negara Republik 1945. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah. Rumusan naskah aslinya adalah tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahannya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap, dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah saja, bahkan hanya di dalam kelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat dalam pasal 31 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Kebudayaan. Ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 UUD 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 UUD 1945 namun dengan 2 ayat. Rumusan naskah aslinya adalah pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Rumusan perubahannya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Strategi kebudayaan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua adalah aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, pasal 34 UUD 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Dalam pasal 34 UUD 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara, yaitu 1. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, 2. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, 3. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, 4. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketiga, aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Namun, setelah perubahan UUD 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3, dengan sedikit perubahan redaksional. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan berdasarkan pasal 30 ayat 2 UUD 1945, menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung.
Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Upaya mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu dibangun dalam 3 susunan, yaitu 1. Perlawanan bersenjata, 2. Perlawanan tidak bersenjata dan bagian pendukung, 3. Perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. 4. Aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Setelah amandemen keempat UUD 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Malva Aliasari dengan NIM 128. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 29. Nah, muncullah pertanyaan, mengapa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urut-urutan 5 sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa atau jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang NRI 1945. Selanjutnya itu ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menjalankan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara, function of the state, dalam lingkup pembangunan negara atau state building, cakupannya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, serta pertahanan dan keamanan hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua itu ada fungsi madya, mengenai masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang ketiga itu ada fungsi
aktivis, yaitu menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggara pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif atau insan kamil atau insan paripurna. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang komprehensif, artinya bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif. Yang selanjutnya itu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama merupakan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan kepemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Nah, yang terakhir ini ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Aturan Dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri, semua presentator yang setelah memaparkan materi kita pada hari ini. Lanjut ke kesimpulan kita. Jadi satu persatu akan saya bahas. Yang pertama adalah hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan secara melulu, secara terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun, juga yang pada prinsipnya itu dapat dituntut secara paksa. Dan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan secara terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu wujud atau merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara itu sendiri, di mana hak dan kewajiban itu mempunyai sifat timbal balik. Ya, bahwa warga negara ini dengan memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, di mana begitu pun sebaliknya negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negara.
Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 hingga pada pasal 34. Di mana termasuk di dalamnya itu ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, dan pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang mana merupakan pembahasan secara menyeluruh yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Nah, yang keempat, hak dan kewajiban warga negara itu mengalami dinamika yang mana terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan terakhir, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan agar berdampak pada terpenuhinya keseimbangan, balance yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 146. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari saudari Sri Mulyati, yaitu pertanyaannya, bagaimanakah hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, saya akan menjawabnya. Jadi, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi kita di kita sendiri. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak yang pertama ada hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi di pasal 27 ayat 2 ini berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang kedua itu ada hak untuk dan mempertahankan kehidupan, yaitu diatur dalam pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama itu ada wajib mentaati hukum dan pemerintahan, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terus yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan atau yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau jawaban dari saya tentang pertanyaan dari saudari Sri Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaditya dengan 103 ingin bertanya mengenai reformasi. Berikan alasan mengapa dui fungsi ABRI harus dihapus. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raha Aditya. Pertanyaannya adalah tuntutan reformasi, alasan mengapa dui fungsi ABRI harus dihapus. Jadi munculnya tuntutan mengenai penghapusan dui fungsi ABRI itu dikarenakan pada era pemerintahan Orde Baru, angkatan bersenjata memiliki peran ganda di lingkup negara, di mana peran utamanya adalah sebagai garda terdepan. Garda terdepan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan. Namun di sisi lain, angkatan bersenjata juga berpartisipasi dalam dunia politik dan memainkan peran dominan di sana, terutama dalam golongan karya. Oleh karena itu, pejabat-pejabat harusnya dicabut TNI-nya supaya tidak mempunyai kepentingan lain atau negara. TNI seharusnya melindungi rakyat, bukan melindungi pemerintah. Sekian.
Perkenalkan, nama saya Diva Ernisa dengan NIM 137. Di sini saya akan bertanya. Sebelumnya sudah diterangkan bahwa pers sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan pers. Tapi kenapa ya sekarang pers kan sudah basisnya media sosial. Tapi kenapa sekarang pers media sosial itu serasa lebih dibatasi karena keluarnya undang-undang UU ITE yang baru ini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diva, yaitu ada yang namanya kebebasan pers, tetapi mengapa pers sekarang dibatasi oleh Undang-Undang ITE 2018? Jawabannya adalah Undang-Undang ITE tidak membelenggu kebebasan pers, tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers. Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, justru memberikan kebebasan dan melindungi HAM bagi warga negara untuk mengekspresikan dirinya dengan rasa bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.